Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Perkenalkan, hai, aku Sabrina Koordinator Nisa yang akan menjelaskan ke kalian tentang materi pramerek hari ini. Oke, yang pertama adalah prinsip dasar kepramukaan. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih prinsip dasar kepramukaan? Nah, prinsip dulu. Kalian tahu nggak apa arti prinsip? Prinsip itu sesuatu yang dimana kalian itu punya sesuatu yang kalian pegang dalam hidup kalian. Jadi misalnya kalian punya prinsip apa gitu ya, kalian nggak akan makan, jadi prinsip kalian nggak akan makan sampai seterusnya, sampai kalian mati gitu ya. Jadi prinsip itu kayak suatu pegangan yang kalian pegang untuk menjalani hidup kalian, kayak pedoman gitu, itu namanya kayak prinsip ya. Nah, kepramukaan itu juga seperti agama kita, Islam. Islam itu punya suatu dasar atau prinsip yang kita pegang, yaitu adalah pedoman kita Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Quran itu sendiri juga memiliki banyak kandungannya untuk bagaimana cara kita berkehidupan dalam di dunia ini maupun gimana nanti kita di akhirat kan, kayak gitu. Nah, kepramukaan juga sama, juga punya prinsip dasar kepramukaan ya. Apa aja? Kita lihat di sini. Di sini ada prinsip dasar pramuka. Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini, yaitu keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam sekitarnya, rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, patuh dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Jadi itu adalah 4 prinsip dasar bagi kepramukaan, di mana kalian harus memegang prinsip tersebut untuk kalian sebagai warga kepramukaan SMA ABS Surakarta. Nah, ya, tapi ini bukan hanya berlaku untuk anak SMA ABS aja, tapi untuk seluruh scout teenager gitu ya. Nah, kemudian ada pula kode-kode kepramukaan seperti ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi kalian punya kayak landasan, ini surat apa, ini untuk apa sih. Jadi kayak sesuatu yang harus melandasi kegiatan kita dalam berbuat gitu. Jadi kita tuh kalau mau berbuat dalam kepermukaan itu, misalnya memutuskan keputusan ataupun apapun itu, kita harus berdasarkan kode permukaan ini. Ada apa aja? Kalau di SD ya, SD itu biasanya apa sih namanya? Apa sih? Kalau SD itu namanya siaga ya, siaga. Kalau kode siaga itu ada dua, Dwi Satya sama Dwi Dharma. Nah, kalau untuk penggalang yang SMP itu ada Trisatya sama penggalang, Trisatya penggalang dan Dasadharma penggalang. Dasadharma doang sih. Terus kode kehormatan Permuka Penega dan Pandega itu ada Trisatya, Permuka Penega dan Permuka Pandega dan Dasadharma. Jadi Trisatya, Trisatyanya penggalang sama penegak itu beda ternyata ya guys. Pandega sama Pandega itu sama, cuman yang menyamakan semuanya adalah Dasadharma itu gitu. Nah, selanjutnya adalah metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu apa? Bagaimana adalah proses kegiatan pramuka, gimana pramuka itu diajarkan kepada orang lain, kepada anak pramuka lainnya, kayak gitu ya. Nah, cara-caranya itu pasti ya anak pramuka itu praktek ya guys, praktek, nggak ada cuma yang nulis. Misalnya iya sih, misalnya kita mengetahui para kepramukaan dahulu kayak Baden Powell, apa pendirinya gimana kayak gitu. Iya pasti. Tapi kepramukaan itu paling penting adalah pengalaman atau experience atau practice. Jadi kita harus mempraktekkan, baru itu yang namanya pramuka gitu loh. Kok cuma teori doang itu apa gitu kan ya, kayak gitu. Jadi cara belajarnya itu adalah dengan mengetahui pengalaman pramuka terdahulu, lalu juga kita itu belajar dengan alam. Terus ya pokoknya kita melakukan sesuatu yang kegiatan praktis tapi juga mendidik kayak gitu. Tidak hanya praktek tapi nggak ada apa-apanya hasilnya, tapi harus ada praktek yang mendidik. Kemudian juga pramuka mengajarkan kita bagaimana cara kerja sama. Jadi pasti akan belajar secara berkelompok, itu melatih kebersamaan kita kepada sesama kayak gitu ya. Terus ada juga sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Jadi putra dan putri di pramuka itu dipisahkan apa? Karena memang putra sama putri itu harus dipisah gitu loh. Di dalam Al-Quran juga sudah kepisah gitu loh. Kadang memang karena kemampuan kita pun berbeda. Laki-laki itu punya kekuatan yang lebih tinggi, sedangkan perempuan ada batasan yang harus kita jaga gitu kan ya. Nah kayak gitu. Nah kalian bisa lihat di PPT-nya itu adalah prosesi atau metode kepramukaannya ya, bisa kalian lihat. Nah, poin ketiga terakhir yaitu adalah tujuan kepramukaan. Jadi apa sih tujuan kita berpramuka itu? Apa sih manfaatnya gitu kan? Orang itu kadang ngerasa kayak
cuma ikut pramuka apa sih, cuma di luar-luar doang gitu kan. Enggak guys, jadi tujuan permukaan itu pas sekali dengan dasar dharma kita, yaitu dasar dharma kita yang segitu itu menjelaskan tentang gimana kita manusia ini agar bisa bersifat manusiawi. Gimana ya, gimana seorang manusia ini, kita sebagai apalagi kaum muda dapat bertindak bagaimana seharusnya. Jadi itu dididik kita gimana cara kita menyikapi suatu perihal, misalnya perihal apapun itu. Jadi kita berakhlak gimana sih, apakah kita akan melakukannya dengan baik atau buruk. Ada orang yang kayak gini, apakah kita harus marah apa enggak. Ada yang kayak gini, kita akan bersifat bijaksana apa enggak. Jadi itu di situ kepramukaan itu mengajarkan kita untuk berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, pas sekali dengan dasar dharma kita ya, kayak gitu. Selanjutnya, selain kita dapat berakhlak mulia dengan mematuhi dasar dharma dan trisatya, kita juga diajarkan untuk cinta tanah air, karena kepramukaan mengajarkan kita gimana sih tanah air kita ini. Kita itu menjelajah gini kan, misalnya orang kepramukaan menjelajah, jadi kita kayak wah masya Allah gitu kan, ini dia ternyata Indonesia gitu. Saya semakin cinta dengan Indonesia gitu loh. Jadi kita cinta dengan tanah air kita, gimana budayanya orang-orang, gimana kita nggak boleh rasis ataupun bagaimana kayak gitu ya. Dan Islam juga sudah mengajarkan seperti itu jauh lebih lama daripada Baron Pauline lahir. Kayak gitu ya. Itu yang poin kedua. Kemudian yang terakhir, gimana tujuan kepermukaan adalah mengajarkan anak-anak bangsa apalagi pemuda bangsa untuk menjadi pribadi yang berketerampilan tinggi dalam segi otak, dalam segi ini maupun fisik ya. Terampil dalam apa? Dalam menyelesaikan masalah pertama. Itu kalau kita ngomong tentang gimana orang berpikir ya. Nah, itu di situ di pramuka itu kalian diajarkan gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kalian diajak ke misalnya di lintas alam ataupun apa itu alam-alam, misalnya kalian diajak jurit malam kayak gitu. Itu berfungsi atau berguna untuk melatih fisik kalian, apakah kalian kuat jika kalian dihadapkan dengan sesuatu yang seperti itu. Kita kan nggak tahu ya, kita tuh nggak tahu kapan datang musibah gitu. Maksudnya kita tuh nggak tahu kapan susah itu merenggut kita gitu, maksudnya jatuh kepada kita gitu, kita nggak tahu. Jadi kita diajarkan untuk bisa survival. Misalnya kita tuh cuma hidup di mana gitu kan, hidup di mana terus cuma makanannya ini, apakah kita bisa hidup dengan cuma segitu makanannya? Nah, itulah kita diajarkan survival ya guys oleh pramuka. Nah, kalian bisa lihat yang sangkap di PPT itu. Ya, oke. Nah, poin yang terakhir adalah fungsi pramuka. Kalian pasti bertanya, selain tujuan pramuka, iya pasti kita itu fungsi pramuka ini untuk apa gitu kan? Dalah gitu. Nah, fungsi pramuka ini ada 3. Coba lihat di situ di PPT. Kegiatan bagi generasi muda, terus pengabdian bagi orang dewasa, dan alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat yang memenuhi kebutuhan tujuan masyarakat. Jadi pokoknya fungsi pramuka itu adalah biar kita generasi muda ini ada kegiatan yang bermanfaat selain cuma main HP aja guys. Jadi ada kegiatan yang lebih bermanfaat dari itu, dan sangat jauh lebih bermanfaat dari cuma main HP di rumah dan nonton cuma gadgetan gitu kan. Nah gitu. Terus kemudian adalah itu bisa menjadi ladang pengabdian bagi para orang dewasa yang lagi mencari jati diri ataupun berusaha untuk menjadi lebih baik, bisa mengabdi pramuka sehingga dia mendapatkan ilmu dan dapat mengajarkan kepada orang lain. Jadi kayak gitu guys, sangat benar-benar apa ya, yang bermanfaat banget gitu loh. Nah, terakhir adalah alat bagi organisasi dan masyarakat. Jadi kepramukaan ini bisa dibuat organisasi seperti DA, Dewan Ambalan kita. Jadi kalian ya, DA ini adalah organisasi yang mengajarkan tentang kepramukaan. Kepramukaan bisa menjadi sebuah organisasi untuk apa? Untuk bisa mengajarkan kepada orang lain ataupun dia sendiri ataupun semuanya orang untuk bisa menjadi kepribadian yang berlandaskan kepramukaan, yang kepramukaan itu sendiri adalah bagus untuk semua orang. Dari jelek dari kepramukaan itu kecuali ya kamu sendiri gitu. Di organisasi kepramukaan bisa membuat orang lain, mengajak orang lain untuk bisa cinta kepada alamnya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Terus bisa lebih seru lah pokoknya. Kita bisa keluar gitu kan, keluar ke alam-alam gitu, siapa yang nggak suka? Ya mungkin ada sih yang nggak suka, tapi ya seru gitu. Di situ juga bisa melihat
Masya Allah gitu, ternyata Allah itu segitu loh hebatnya, lebih dari itu, sangat hebat itu. Jadi kita bisa sekalian tadabur alam juga, bisa sekalian meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya guys. Jadi jangan anggap remeh ya kegiatan pramuka ataupun tentang kepermukaan ya, kayak dewan ambalan kayak gitu, tentang organisasi. Jangan kalian mengira bahwa misalnya ada ya, semua organisasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan pernah menjudge organisasi ini kayak gini, organisasi ini kayak gitu, jangan ya, karena semuanya punya kebaikan dan fungsi masing-masing gitu. Jadi kalian ya silahkan bagi anak kelas 10 atau kelas 11 yang belum punya organisasi, silahkan ya masuk organisasi. Oke. Lebih baik lagi ya kalau kalian gede. Enggak. Oke, itu aja ya, bye. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.